Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu beserta PKP yang berbahagia? Bertemu kembali dengan saya Ahmad Wildanus. Kali ini materi kita adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan. Materi ini berkaitan dengan pengendalian, yaitu sebagai fungsi terakhir dari manajemen yang berhubungan dengan fungsi perencanaan, di mana fungsi pengendalian ini akan bisa terwujud jika sudah direncanakan. Jadi pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika ada rencana. Kemudian pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Dan sasaran baru dapat diketahui terwujud dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau pengukuran dilakukan. Pengendalian adalah segala usaha untuk kegiatan menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki, serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Pengendalian merupakan pemeriksaan benar tidaknya segala sesuatu pekerjaan, artinya apakah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, dengan segala perintah yang diberikan, dan semua peraturan yang dikeluarkan. Pengendalian merupakan kegiatan pemimpin yang paling penting dan paling mempengaruhi bagi setiap kegiatan kepemimpinan. Kemudian mengendalikan kegiatan bertujuan untuk menjaga agar kegiatan berada dalam arah perwujudan sasaran. Pengendalian akan efektif jika standar dan aturan kerja jelas, hasil kegiatan serta kerja diukur, dikoreksi, dilakukan bila ada penyimpangan di waktu yang tepat, dan dalam mengendalikan kegiatan, laporan status sasaran hendaknya disampaikan kepada seluruh anggota yang berkepentingan dan diharapkan akan meningkatkan motivasi kerja. Pengendalian pekerjaan dimulai dari awal sampai sasaran terwujud. Konsep pengendalian. Konsep pengendalian ini keterkaitan yang erat antara PDCA, fungsi manajemen, dengan modalitas terkait dengan akuntabilitas dan kinerja. Pada pihak eksternal, pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada masyarakat atau stakeholder itu terkait dengan akuntabilitas. Sedangkan pada internal itu terkait dengan kinerja dari pekerjaan yang dilakukan. Apakah sudah memenuhi anggaran, kuantitas dan kualitas pekerjaan. Kemudian ketika mengelola tugas, ada siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Hal ini merupakan tanggung jawab manajerial seorang pimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini pengendalian berfokus kepada aktivitas check dan action, di mana jika terdapat kekurangan atas pelaksanaan pekerjaan, maka akan dilakukan perbaikan. Sedangkan jika sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat, maka aktivitas pengendalian akan fokus pada menjaga atau memelihara kinerja yang sudah dilakukan dengan baik, atau mungkin lebih ditingkatkan lagi. Apa itu kinerja? Ya, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan akuntabilitas, ya, konsepnya akuntabilitas itu adalah merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap setiap tindakan dan keputusan agar dapat disetujui atau ditolak atau diberi sanksi hukuman bila mana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan asas akuntabilitas adalah
asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini terkait erat dengan fungsi ASN, di mana ada 3 fungsi ASN, yaitu fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian berfungsi sebagai pelayan publik, dan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peraturan yang berkaitan. Dalam rangka peningkatan dan pengendalian efektivitas penggunaan anggaran, setidaknya kita sudah memiliki beberapa peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang sebelumnya kita masih menggunakan, sebelum 2003 itu masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh perundangan yang dibuat oleh Belanda. Kemudian yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Dan yang kelima yaitu Perpres ya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disebut dengan SAKIP ya. Peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan bahwa setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan digunakan secara efisien dan efektif. Untuk dapat mengukur hasil atau manfaat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka setiap instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki ukuran keberhasilan dan target yang jelas sampai level kegiatan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, kemudian asas tertib penyelenggaraan negara, kemudian asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas seperti tadi yang sudah diungkapkan di awal ya, bahwa asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pertama, pelaksanaan pekerjaan dan atau kegiatan merupakan ruang lingkup keuangan negara. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara adalah pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan yang berhubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara. Kemudian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota selaku pengguna anggaran, PA, pengguna barang, PB, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat, hasil, outcome, sedangkan pimpinan unit organisasi Kementerian Negara atau lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan atau jasa yang disediakan atau output. Sebagai konsekuensinya dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota serta pimpinan unit organisasi Kementerian Negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-Undang tentang APBN atau Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu juga perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara, bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal. Berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Keterangannya yaitu pengguna anggaran atau PA ataupun kuasa pengguna anggaran atau KPA berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN atau APBD. Untuk melakukan ketentuan tersebut pada ayat 1, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran PA atau KPA berwenang. Pertama, menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. B. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang atau jasa. Kemudian C. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan. Dan D. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan. Dan E. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN atau APBD. Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kemudian undang-undang berikutnya adalah nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Dari pasal 2. Kemudian, laporan kinerja sebagaimana berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN atau APBD di pasal 17. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di pasal 1. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di pasal 2-nya. Kemudian, pasal 35 ayat 1, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mereview indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 huruf E. Kemudian yang keduanya adalah ayat 2-nya dalam melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, pimpinan instansi pemerintah harus A. Menetapkan ukuran dan indikator kinerja. B. Mereview dan melakukan validasi secara periodik
atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. Kemudian C, mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja. Dan D, membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut, yaitu di pasal 35. Kemudian berikutnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Nah, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara atau lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang dan jasa. Kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Nah, ini tadi tentang kinerja ya, adanya di Peraturan Presiden Perpres nomor 29. Ya, demikian yang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dimensi pengendalian. Dalam perspektif kebijakan yang diadaptasi untuk pekerjaan atau kegiatan, monitoring merupakan pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian yang bertujuan mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan. Pengawasan seringkali dipahami sebagai evaluasi berjalan atau evaluasi formatif. Monitoring ada on-site dan on-desk ya, pada tempat dia melakukan pekerjaan di lapangan ataupun dalam kantor. Kemudian evaluasi merupakan penilaian atas implementasi untuk pencapaian kinerja. Kemudian evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, baik karena tenggat waktu atau karena pekerjaan tuntas. Evaluasi terhadap tujuan, evaluasi terhadap historical, dan evaluasi terhadap best practice. Kemudian pengganjaran. Pengganjaran termasuk di dalamnya penghukuman. Pengganjaran dapat dimaknai pemberian rewards dan punishment yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian. Ya, apa monitoring? Ya, monitoring tujuannya menghindarkan penyimpangan, kemudian memastikan kesesuaian. Kemudian metodenya menggunakan survei lapangan dengan metode diskusi dan desk monitoring. Kemudian kompetensi pemonitor memahami pekerjaan yang dimonitor, memahami pelaksana dan konteks pelaksanaan, serta memahami dan menguasai metode. Dalam melaksanakan monitoring harus dicatat bahwa proses monitoring tidak mengganggu pelaksanaan. Pemonitor dilarang intervensi. Pemonitor tidak menyampaikan hasil kepada yang dimonitor, tetapi kepada atasan yang dimonitor. Kecakapan pemonitor. Kemudian, dua metode dasar monitoring yang harus dikuasai monitor adalah cepat menangkap temuan dan melakukan cara untuk mengungkapkan temuan. Berikutnya adalah evaluasi. Ya, evaluasi tujuannya sejauh mana pencapaian kinerja. Kemudian menemukan hal-hal yang meningkatkan kinerja. Berikutnya tujuannya mencapai akuntabilitas. Metode komparasi, ya, tujuan, kemudian historical dan best practice. Evaluator perlu mengambil jarak dari pelaksana dan target. Proses evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi yang dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau
kebencian. Berikutnya adalah pengganjaran ya, atau sanksi ya. Pengganjaran secara etika, politik, hukum, manajemen, teknis atau finansial. Etika, hukuman terberat adalah social punishment berupa pengucilan dan pendiskreditan secara sosial. Secara politik, hukuman terberat berupa impeachment. Hukum, penjara atau denda. Manajemen, hukuman terberat pemberhentian dari jabatan. Finansial, mengganti kerugian. Secara finansial, konsekuensi pengganjaran dapat juga berupa bonus atau denda. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa. Hasil belajar mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan barang atau jasa. Materi, teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Kemudian prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak. Kemudian faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak. Dan terakhir, ketentuan penalti terhadap penyedia barang atau jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Yang pertama, teknik dan rencana monitoring berdasarkan analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Kerangka acuan kerja atau KAK, kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan yang disebut dengan KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan. Kemudian KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berikut naskah perjanjian. Naskah perjanjian pembukaan. Yang pertama adalah judul kontrak, menjelaskan jenis barang atau jasa dan judul kontrak yang akan ditandatangani. Kemudian nomor kontrak, menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani. Apabila kontrak merupakan perubahan kontrak, maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. Kemudian tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak. Tanggal kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang atau jasa SPPBJ. Kalimat pembuka merupakan kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, dan bulan dan tahun tersebut membuat dan menandatangani kontrak. Para pihak dalam kontrak menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat, serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua. B. Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak, yaitu satu, pihak pertama adalah pihak pejabat penandatangan kontrak atau PA, KPA atau PPK. Ya. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. Ya. Kemudian yang kedua adalah pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya. Dan yang keempat adalah
Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium atau kerjasama operasi, kemitraan, bentuk kerjasama lain, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya. Siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. Kemudian latar belakang. Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan penyedia dan pejabat penandatangan kontrak telah menunjuk penyedia melalui SPPBJ. B. Isi berisi pernyataan bahwa. Nah, ini peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ini pembukaan, kemudian berikutnya isi, ya. Isi berisi pernyataan bahwa satu pihak telah sepakat atau setuju mengadakan kontrak sesuai dengan objek yang dikontrak. 2. Para pihak telah menyepakati besarnya kontrak. Dalam kontrak yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya. Ketiga, kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak. 4. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya. Kelima, persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak. Keenam, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut. Kemudian 7, kapan mulai efektif berlakunya kontrak. Kemudian, ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak. Kemudian yang penutup adalah pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan dan tanda tangan para pihak dalam kontrak dengan dibubuhi materai. Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Pertama, menganalisis substansi kontrak. Yang kedua, melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa. Kemudian, yang ketiga, melakukan analisis hasil monitoring. Dan terakhir, melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Pada saat menganalisis substansi kontrak, kita menelusuri substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Kemudian, menganalisis substansi kontrak yang kritis, menetapkan teknik monitoring, menyusun rencana monitoring substansi kritis, dan mengkonsultasikan rencana monitoring kepada pimpinan. Yang kedua, melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Mengobservasi prestasi pekerjaan sesuai dokumen perjanjian atau kontrak, mengklarifikasi hasil observasi, merujuk dokumen perjanjian atau kontrak, dan mengklasifikasikan hasil pekerjaan sesuai dokumen perjanjian. Dan melakukan analisis hasil monitoring, mengapresiasi prestasi pekerjaan yang sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak, dan menelusur prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak, mengkaji penyebab ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dengan dokumen perjanjian dan kontrak, dan menganalisis usulan pengambilan keputusan terkait ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dengan dokumen perjanjian atau kontrak, dan mengonsultasikan usulan alternatif keputusan kepada pimpinan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan memeriksa pelaksanaan pekerjaan, kemudian menegur penyedia barang jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan. Berikutnya, memeriksa ulang respon perbaikan pelaksanaan pekerjaan, kemudian mengusulkan penetapan penalti sesuai peraturan terkait pengabaian atas teguran, dan menerapkan penalti sesuai lingkup
kewenangan. Ya, tipe dan jenis monitoring. Ada 3 aspek masukan sebagai input dan aspek proses atau aktivitas dan aspek keluaran atau output. Aspek input ya, proyek antara lain mencakup tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proyek. Kemudian aspek proses atau aktivitas, yaitu aspek dari proyek yang mencerminkan suatu proses kegiatan seperti penelitian, pelatihan, proses produksi, pemberian bantuan, dan sebagainya. Yang ketiga, aspek keluaran, yaitu output, yaitu aspek proyek yang mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan dengan kuantitas, jumlah, dan kualitas atau mutu. Berikutnya, sasaran pengendalian. Ada 3, yaitu pengendalian biaya dan waktu, kemudian pengendalian teknis, dan yang ketiga pengendalian administrasi. Pengendalian pada tahap proyek kegiatan atau tahap proyek ya. Pengendalian biaya dapat dibagi menjadi biaya per area. Kemudian atau per jenis pekerjaan. Pengendalian penggunaan orang juga dapat dikelompokkan per area atau per orang. Pengendalian waktu dapat dipilih objek pekerjaan yang kritis, didahului dengan jadwal induk yang dirinci ke dalam komponen-komponen yang kritis. Kemudian diperlukan analisis, pemantauan, dan analisis kinerja pekerjaan. Dan terakhir juga perlu dikaji apakah pekerjaan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pengendalian administrasi. Ada 3 hal, sistem pelaporan, kemudian orang-orang yang tepat, dan terakhir informasi. Sistem pelaporan, komunikasi di antara penanggung jawab. Kemudian mengetahui yang sedang terjadi di lapangan. Orang-orang yang tepat artinya bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan, pimpinan yang mengintegrasikan laporan, kemudian untuk penyesuaian dalam kegiatan. Informasinya benar dan tepat waktu. Prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak. Penilaian pejabat pembuat komitmen terhadap penyedia meliputi kesesuaian kualitas hasil pekerjaan dengan KAK. Kemudian, kemajuan atas prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Yang keempat, kualifikasi jumlah dan waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak. Dan ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disajikan dalam grafis yang memberikan ukuran prestasi pekerjaan pada sumbu Y dan suatu waktu pada sumbu X. Kita sebut dengan kurva S. Biasa digunakan pada proyek konstruksi sebagai alat kendali pelaksanaan proyek di lapangan dalam pengawasan dan pengaturan. Dalam pelaksanaan proyek kegiatan penyediaan barang dan jasa, perlu membuat suatu perencanaan dalam hal waktu dan biaya yang diperlukan selama melaksanakan pekerjaan.
Salah satu perencanaan waktu yang dapat dibuat oleh penyedia barang dan jasa sebagai alat bantu jadwal pelaksanaan adalah kurva S. Kurva S tersebut bisa digunakan sebagai indikator terlambat tidaknya suatu proyek pekerjaan. Perencanaan melalui pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan proyek di lapangan agar memudahkan dalam pengawasan dan pengaturan tenaga kerja di lapangan, khususnya dalam hal pengawasan produktivitas tenaga kerja. Kurva S adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disajikan dalam bentuk grafis yang dapat memberikan bermacam ukuran kemajuan pekerjaan yang digambarkan pada sumbu tegak dikaitkan dengan sumbu waktu pada sumbu datar. Kurva S ini dapat dipakai untuk pengujian ekonomi dan mengatur pembebanan sumber daya serta alokasinya, menguji perpaduan kegiatan terhadap rencana kerja, pembandingan kinerja aktual target rencana atau anggaran biaya untuk keperluan evaluasi dan analisis penyimpangan. Kriteria kemajuan pekerjaan ditampilkan dalam bentuk persentase kumulatif bobot prestasi pelaksanaan atau produksi. Nilai uang yang dibelanjakan, jumlah kuantitas atau volume pekerjaan, kebutuhan berbagai sumber daya, dan masih banyak lagi ukuran lainnya. Penyebab membentuk huruf S di dalam kurva S dikarenakan kegiatan proyek berlangsung sebagai berikut. Kemajuan pada awalnya bergerak lambat, diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama. Akhirnya kecepatan kemajuan menurun dan berhenti pada titik akhir. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, kurva S yang baik adalah pelan di saat awal pekerjaan, kemudian cepat di tengah, dan santai lagi di akhir jadwal. Bentuk kurva ini perlu dibuat sebaik mungkin karena akan mempengaruhi arus keuangan proyek dan penjadwalan pendatangan material serta hal-hal penting lainnya. Manfaat dan kegunaan kurva S. Sebagai informasi untuk mengontrol pelaksanaan suatu proyek dengan cara membandingkan deviasi antara kurva rencana dengan kurva realisasi. Sebagai informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan perubahan kurva realisasi terhadap kurva rencana. Perubahan ini bisa dalam bentuk prosentase pekerjaan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan proyek. Sebagai informasi kapan waktu yang tepat untuk melakukan owner ataupun melakukan pembayaran kepada supplier. Cara membuat kurva S sudah tersedia di slide Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cermati dengan baik bagaimana membuat kurva S. Faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak. Ketidaksesuaian dengan mutu, ketidaksesuaian jumlah, dan ketidaksesuaian waktu. Ketidaksesuaian mutu adalah selisih antara kualitas yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum pada kontrak atau KK dengan kualitas yang diberikan. Ketidaksesuaian jumlah adalah selisih kuantitas. Ketidaksesuaian waktu yang menjadi masalah adalah keterlambatan, dan boleh jadi waktu yang terlalu cepat juga dapat dipermasalahkan. Misalnya dalam hal pekerjaan jasa konsultasi dikaitkan dengan pembayaran biaya personal. Penyebabnya antara lain kelemahan kontrak, SPMK lemah, pengawasan lemah, penyedia tidak kompeten, indikasi persekongkolan. Penyebab kelemahan kontrak diantaranya karena pekerjaan yang tidak bisa diperkirakan dibuatkan kontrak lump sum yang seharusnya untuk pekerjaan yang bisa diperkirakan bahkan saat terjadinya perubahan volume. Yang kedua adalah SPMK lemah. Di sini dimaksudkan bahwa saat diterbitkannya SPMK, situasi dan kondisi lapangan lemah atau belum siap untuk dilaksanakan pekerjaan.
Misal masih ada sengketa lahan tapi SPMK sudah ditetapkan. Hal ini bisa berdampak pada keterlambatan. Kemudian penyebab pengawasan yang lemah diantaranya dapat berdampak pada ketidaktepatan kualitas materi. Pada kontrak yang terdapat unsur materi, harusnya ada pengujian materi atau pengendalian mutu. Jika pengujian tidak dilakukan, akan ada kemungkinan penurunan mutu. Penyebab penyedia tidak kompeten. Ketidakkompetenan penyedia akan berdampak pada rendahnya mutu, kurangnya kualitas, dan keterlambatan. Penyebab indikasi persekongkolan, baik vertikal maupun horizontal, membuka peluang korupsi yang akan mengurangi kualitas dan kuantitas. Perilaku yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian. Yang pertama adalah free rider. Yang kedua, procrastination atau penundaan. Kemudian berikutnya window dressing. Keempat, fraud. Dan kelima, corruption. Manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang dalam konteks pelaksanaan pekerjaan merupakan sikap dan perilaku yang tidak produktif, bahkan dapat merugikan. Di antaranya adalah free rider, kecenderungan untuk malas dan mengambil kredit atas pekerjaan orang lain. Berikutnya adalah procrastination atau penundaan. Kecenderungan menunda dan atau santai di tahap-tahap awal dan bersegera ketika mendekati batas waktu. Berikutnya adalah window dressing, kecenderungan melebih-lebihkan pencapaian. Fraud, kemungkinan untuk curang, dan corruption, kemungkinan mengambil yang bukan haknya, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Kecenderungan tersebut dapat ditekan dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Fraud triangle, segitiga kecurangan. Segitiga kecurangan atau fraud triangle menjelaskan 3 kondisi yang dapat memberikan petunjuk mengenai adanya kecurangan, yakni fraud pressure, fraud rasionalisasi, dan fraud opportunity. Pressure, tekanan ini sering didorong oleh kebutuhan yang sangat mendesak, termasuk kebutuhan untuk sejajar dengan tetangganya atau rekan sekerja di perusahaan atau kantor. Fraud rasionalisasi, opportunity atau peluang-peluang ini berhubungan dengan budaya korporasi dan pengendalian intern yang tidak mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi keadaan. Kemudian opportunity, rasionalisasi pembenaran adalah cara pelaku menenteramkan diri. Misalnya, semua orang juga korupsi, atau nanti juga saya kembalikan jarahan saya. Ketentuan penalti terhadap penyedia barang jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Sanksi atas penyimpangan. Nomor 1, kelompok sanksi administrasi, bentuk sanksi teguran lisan, teguran tertulis, blacklist. Penerima sanksi PNS dan pegawai. Penerima sanksi yang kedua teguran tertulis adalah PNS dan pegawai, dan blacklist itu penyedia barang dan jasa. Saat peristiwa, saat menjadi pegawai. Dan yang kedua juga saat menjadi pegawai, teguran tertulis, dan blacklist juga proses PBJP. Kewenangan penetapan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, PA-KPA, yang 1-2, dan yang kedua adalah pelaku pengadaan dan PA-KPA. Yang kedua adalah penggantian kerugian negara. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tuntutan ganti rugi. Penerima sanksinya adalah PNS non bendahara. Kemudian saat peristiwa, saat menjadi pegawai.
Kewenangan penetapannya adalah PA-KPA. Kemudian tuntutan perbendaharaan, yang kena sanksi adalah PNS bendahara saat menjadi pegawai. Kewenangan penetapannya adalah dari BPK-RI. Kemudian sita jaminan, penerima sanksi penyedia barang dan jasa saat proses penyediaan barang dan jasa. Kemudian denda, bentuk sanksi penyedia barang dan jasa proses PBJP, dan sanksi finansial, penerima sanksi adalah penyedia barang dan jasa saat peristiwa proses pemilihan penyedia. Nah, kewenangan penetapannya adalah yang ketiga terakhir ini, pelaku pengadaan dan PA atau KPA. Kelompok sanksi pidana, kurungan penjara, penerima sanksi semua pihak saat peristiwa tidak terikat ruang dan waktu. Kewenangan penetapan adalah aparat penegak hukum. Kemudian berikutnya adalah sanksi bagi penyedia. Perbuatan atau tindakan berusaha mempengaruhi ULP atau PP, unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan, atau pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan. Kemudian melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan. Kemudian membuat dan atau menyampaikan dokumen yang tidak benar atau palsu. Kemudian mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diterima oleh ULP atau PP, unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan. Kemudian tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Sanksinya adalah administrasi dan atau daftar hitam, dan atau gugatan secara perdata dan atau pelaporan secara pidana. Kemudian sanksi bagi penyedia perbuatan atau tindakan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang atau jasa dalam produk dalam negeri. Nah, sanksinya adalah sanksi administrasi dan daftar hitam tambah finansial. Berikutnya, sanksi bagi penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka denda keterlambatan sebesar 1 per mil, ya, atau 1/1000 per hari dari harga kontrak atas atau bagian kontrak. Kemudian sanksi bagi penyedia konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, maka menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan atau tuntutan ganti rugi. Berikutnya, denda dan ganti rugi. Denda dan ganti rugi. Karena terjadinya cedera atau janji wan prestasi yang tercantum dalam kontrak, sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan. Kemudian, cedera janji atau wan prestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, kemudian menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi final denda dan ganti rugi berupa sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan, yaitu sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera atau janji wan prestasi yang tercantum dalam kontrak. Sanksi finansial dapat berupa ganti rugi atau denda keterlambatan, ya. Cedera janji wan prestasi dapat berupa kegagalan bangunan, ya sudah tadi. Nah, kemudian yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Kemudian sanksi ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1 per mil per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak, atau 1 per mil dari harga
kontrak. Berikutnya adalah bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Kemudian tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak. Kemudian lagi masih denda dan ganti rugi. Sanksi ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan. Kemudian melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Tadi menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Ya. Berikutnya pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak. Alasan-alasannya apa saja? Ya, KKN atau kecurangan dan atau pemalsuan. Yang berikutnya adalah penyimpangan prosedur. Yang ketiga pailit. Keempat daftar hitam. Kelima gagal memperbaiki kinerja. Keenam tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Ketujuh lalai atau cedera janji. 8 tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Ke-9 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dan terakhir menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan. Pemutusan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Berikutnya adalah penyedia berada dalam keadaan pailit. Berikutnya penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak. Berikutnya lagi adalah penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Ya. Berikutnya penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Ya, seterusnya adalah penyedia lalai cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Ke-9, berdasarkan penelitian pejabat penandatangan kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan terakhir yang 10, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak, dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan. Demikian Bapak Ibu materi pengendalian pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan dapat menambah khasanah aktivitas Bapak Ibu ketika mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing unit kerja. Nanti Bapak Ibu ada di dalam slide itu ada tugas mandiri, ya, nggak terlalu sulit saya lihat, dan berikutnya kita nanti diskusi secara online, dan terakhir Bapak Ibu tetap mengumpulkan learning journal karena wajib ya untuk masing-masing mata pelatihan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.